Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di vlog saya. Saya adalah Azam Al-Farizi dan alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan vlog kali ini saya berada di Bandara Internasional Jeddah yang lama untuk mengantarkan teman-teman WNI kita pulang ke Indonesia dengan menggunakan maskapai Garuda Airlines. Dan Masya Allah sekarang panas banget. Jam berapa, Dai? Hampir jam 4. Idai bela-belain datang ke kota Jeddah untuk menemani sahabat WNI kita yang akan pulang. Gimana perasaannya, Dai, sekarang, Dai? Wah, seneng banget. Dan yang saya lihat penerbangan kali ini saya kira akan ada sedikit gitu ya, tapi ternyata memang banyak banget WNI yang pulang hari ini dengan maskapai Garuda Indonesia. Iya, karena mereka mungkin antisipasi penutupan bandara di Indonesia, Dai. Betul sekali. Yang saya tadi wawancara sempat salah satu TKI kita, kenapa mengambil pulang sebelum Lebaran? Ya, pertama pengen Lebaran di rumah, kedua adalah antisipasi dari pemberlakuan apa tuh di Indonesia, Larangan mudik. ya benar itu. Dan udah ini belum? Udah pada buka belum? Udah sih, ada sebagian orang yang masuk, ada sebagian yang masih menunggu teman-temannya, keluarganya gitu. Nah, pasti di belakang kita udah mulai terlihat banyak sekali para WNI Indonesia asli, ini orang Indonesia yang akan berangkat ke Garuda. Dan ini teman-teman kita yang dari Mekah, Dai. Nah, ini teman-teman kita yang dari Mekah. Ada Naila. Apa? Oh, dalam. Di dalam. Naila. Dan ini juga Rohim. Ini di Makkah udah lama sama saya nih. Dalam. Di dalam. Barang bawaan gimana, aman? Bagasi aman? Kita tunggu telepon dulu. Ini Fauzan juga nih. Dari Mekah langsung dianterin pakai bis oleh orang Arab. Hebat. Ya, Naila. Naila, kenapa Naila kok ngambek-ngambek gini? Aduh, payah. Mukhtabarat apa ini, Dul? Al-Mamlak ya? Mukhtabarat Al-Mamlak ya? Masuk ya? Masuk. Oke. Oh, labir. Iya. Mungkin kerjasama kayaknya. Negatif. Oke, siapa? Pak, ini cuti apa nih HI? Saya sih nihain dah. Ini HI, Ibu. Ini maunya nihain, cuma majikan. Udah kamu bawa auda sudah. Aku bilang iya. Kamu bikin audanya. Berarti udah terlanjur sayang majikan. Terlanjur sayang yang berjatuh. Ini yang saya antar oleh bayi itu barusan. Oh, yang tadi itu? Iya. Masya Allah. Kurang 26 tahun saya. 26 tahun. Subhanallah. Hampir saya umur berapa? Berarti dari saya umur 7 tahun dong. Subhanallah. Alasan kenapa nggak pengen balik lagi? Kenapa? Udah capek ya? Bukan masalah capek. Di sana kan ya ada istri lagi. Anak cuma satu sudah kerja semua. Ya. Kalau begitu kan nggak terlalu begitu. Oke. 26 tahun. 26 tahun ya. Berarti ini bukan istri? Hah? Ya istri. Istri? Ya iya. Di sana istri lagi? Iya. Oh, Masya Allah. 26 tahun kan. Bela minta resepnya nih. Jimatnya apa nih? Aduh. Ya biarin pulang masing-masing. Siap. Orang majikan kamu nyari gitu, biar kerasan di sini ya. Oh gitu, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa nih? Hah? Nggak apa-apa YouTube? Sudah. Yang enggak, kalau majikan ngerti kan gitu sopirnya itu Benar. dikasih kesenangan dulu. Benar. Gitu. Itu Baru jinak nanti sopir. Oke, siap. Kalau begini mamlu begini mamlu. Caranya begitu lah ya. Iya kayaknya begitu. Oh, Masya Allah. Biar kerasan bilangnya. Oke, siap, sukses deh. Oke, ayo. Yuk, hati-hati di jalan. Mana Di ini? mana? Ayo. Siap, Pak. Yuk.
Halo, halo, dadah dulu, dadah dulu. Nah, sekarang saya juga bertemu dengan Mas Edi, teman-teman. Ini Masya Allah, foto profil WhatsApp-nya perempuan, saya kira perempuan terus. Ini ada kisah yang menarik dari beliau ini. Kenapa antum pengen pulang? Cukuplah untuk pengalaman di sini sudah. Cukup pengalaman di sini ya. Ada rencana ke luar negeri lagi? Insya Allah untuk sementara nggak ada lah. Mau nikmatin bulan madu sama istri dulu ya. Dan ini pulang ke sendiri ya? Iya. Subhanallah. Sendiri semua. Ya Allah. Ya semoga diganti dengan yang lebih banyak lah. Ya. Dan semoga bisa berkumpul bersama keluarga. Amin. Oke, siap. Mas Edi. Hati-hati Mas Edi. Terima kasih sama-sama. Sama-sama. Ini masih ngerumpi piye. Gimana? Beli tiket ke kita gimana? Mantap. Siap, sama-sama. Nih, teman-teman, ini juga bawa futur. Bawa apa aja nih? Korma. Masya Allah, buat futur ya. Nih, teman-teman kita bulan Ramadan pulang ke Indonesia, Masya Allah. Saya merasakan waktu tahun kemarin pulang ke Indonesia pada bulan Ramadan, teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai juga proses kepulangan teman-teman kita. Semoga perjalanan mereka diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi di video kali ini teman-teman ada berbagai pelajaran yang harus kita petik ya. Yang pertama tadi di masalah bagasi masih aja ada yang terulang. Teman-teman kita itu membawa bagasinya lebih. Bagasinya tetap lebih sampai 50 kilo. Padahal kita sudah wanti-wanti, sudah kasih tahu kalau bagasi itu cuma 40 kilo. Dan ini Ustadz Basir sekarang membawa pulang ya. Bawa pulang bagasinya lebih. Kemudian teman-teman, dan itu nanti mungkin kita akan bantu kargo. Kemudian pelajaran yang kedua, ini pelajaran buat saya. Hari ini ada salah seorang WNI kita yang kemarin minta dibayarkan tiketnya. Semuanya sudah dibayarkan oleh kita. Ternyata sudah selesai dibayarkan. Sekarang hari H penerbangannya, dia bilang uangnya ketemu di bandara. Setelah sampai di bandara, ternyata dia nggak datang sampai last minute ya. Sampai barusan itu dia nggak datang juga ke bandara, dan nelpon kita nggak diangkat-angkat. Kita nelpon nggak diangkat, dan juga ya, nelpon nggak diangkat, dan nggak ada kabar sampai last minute ya. Sampai jam berapa sekarang? Udah orang-orang udah pada masuk semua. Orang-orang udah pada masuk semua, dan ternyata ujung-ujungnya dia nelpon juga. Dia bilang dia tidur dan dia katanya cancel penerbangannya. Dan ini wallah saya ini jengkel banget. Udah dibantu karena dia ngaku-ngaku temannya teman saya. Jadi kemarin kita isutkan tiketnya. Tapi ternyata setelah dibantu diisutkan tiket, dia nggak ngasih tahu kalau dia nggak bisa terbang. Dia nggak ngasih tahu dia kalau nggak bisa ambil cuti. Ya pada akhirnya dia gagal terbang hari ini gitu loh. Dan itu saja mungkin permasalahannya kita hari ini, dan mungkin ini jadi pelajaran buat kita bahwa kalau emang nggak jelas kita nggak bakalan bantu untuk bayarkan tiketnya terlebih dahulu. Dan satu lagi permasalahan barusan apa yang dibawa pulang, punya siapa itu tadi? PCR. Ini apa namanya, teman-teman, mohon maaf, perlu kami infokan tentang masalah timbangan. Timbangan teman-teman kalau bisa jangan lebih. Lagi-lagi setiap penerbangan kita harus ada korban yang harus dikargokan, harus ada bagasi yang harus jalan. Teman-teman jangan menganggap apa namanya gara-gara lebih 2 atau sampai 5 kilo kemudian kita bisa nego. Tidak bisa teman-teman. Teman-teman sudah tahu, Mas Azam sudah menjelaskan 117 rial kalau misalnya kita lebih per kilonya itu. Dan kalau nggak mampu harus dikargo. Kalau dikargo 2 bulan. Sekarang tidak ada via udara, semuanya harus via laut. Dan itu menjadi kendala teman-teman proses check-innya semua. Yang kedua, masalah PCR. PCR teman-teman dicek dulu PCR-nya apakah satu sudah disetem ya oleh rumah sakit dan tanda tangan juga oleh dokter yang mengetes teman-teman sekalian. Dan itu harus, barusan punya kami hampir tidak terbang. Tapi untung majikannya mau ngurus, padahal majikannya di Damam, di Al-Hasa.
langsung dikirim PDF-nya oleh dokter, dan saya bicara langsung dengan dokternya supaya bisa dikirim PDF-nya langsung, prosesnya lancar karena mau ngurus. Bayangkan kalau majikannya nggak mau tahu dan nggak bisa dihubungi. Tapi itu sebenarnya udah tes PCR kan? Sudah. Di rumah sakit yang diakui? Sudah di rumah sakit yang diakui, cuma satu, tidak ada stem. Oh. Tidak ada stem. Dan nampaknya bukan, itu kayaknya bukan hasil tes PCR kayaknya itu. Enggak, soalnya satunya ada juga yang seperti itu, cuma di stem, diterima. Oke. Berarti Jadi belum ada stemnya. Iya, jadi tadi pihak Garuda juga mengatakan cuma butuh stem supaya di approve. Berarti itu saja teman-teman Iya. pelajaran untuk hari ini. Dan alhamdulillah penumpang yang kemarin pulang itu ya, yang gagal terbang karena nggak dapat exit atau basma itu, alhamdulillah hari ini sudah bisa pulang juga. Jadi ada pesan-pesan lagi Ustaz Agil? Pesan-pesan saya, alhamdulillah hari ini walaupun banyak problem, tapi kita bisa pulang lebih awal. Itu satu, lebih awal kita bisa pulang. Untuk pesan-pesan saya, tetap ikuti channelnya Mas Azam untuk mendapatkan info-info terbaru dari Airport King Abdulaziz International. Ikuti terus, karena di sana info-info kepulangan, dari syarat-syaratnya kepulangan itu ada semua di sana. Insya Allah. Dan sekarang kita kemana? Sekarang kita menuju untuk makan buka puasa. Teman-teman, satu lagi masalah teman-teman, kalau emang nggak pasti pulang katakan tidak pasti. Kalau emang pasti pulang katakan pasti gitu loh. Dan yang barusan ini yang barusan ini, jangan kemudian ketika hari H nggak bisa dihubungi, jangan kemudian ketika hari H banyak alasan ini dan itu. Harusnya teman-teman kalau udah niat pulang semuanya sudah dipersiapkan gitu loh. Jangan kemudian bukan kami tidak mau bantu, justru kami sangat membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi yang sungguh-sungguh mau pulang. Buktinya barusan, walaupun PCR-nya belum setem, aturan kita kalau misal tidak niat membantu, mungkin kita itu udah salah majikan gitu loh. Tapi kita pengen membantu teman-teman gitu loh. Jadi tetap kita mau berkomunikasi dengan majikan dan mau juga berkomunikasi dengan pihak rumah sakit, sehingga alhamdulillah orangnya sudah masuk gitu loh. Bahkan yang ini yang tiketnya gagal terbang ini kan jelas kita membantu banget karena kita bayarkan tiketnya gitu loh. Iya. Nah ini sih permasalahannya, kalau sudah last minute seperti ini, iya betul, lambat dia kasih tahu, maka potongannya lebih besar lagi teman-teman gitu. Dan itu potongannya ke kita. Alasannya katanya ambil cuti dia merah igomahnya kayak gitu, di upsheet-nya itu merah katanya. Cuman salahnya dia, kenapa nggak dari tadi malam dia ngasih kabar gitu loh. Dan yang kedua yang paling membuat kita nggak habis pikir gitu ya, kenapa HP itu harus mati? Yang nggak diangkat lagi. Harus mati, dan ini masalah penerbangan gitu loh. Oke teman-teman ya, mohon jika mau pulang berkas-berkasnya diurus, berkas-berkasnya dipastikan, khususnya AUDA, PCR dan lain sebagainya. Itu harus harus di-approve oleh majikan. Jangan sampai ketika hari H teman-teman baru sibuk sana sini, apalagi tiket sudah oke gitu loh. Jangan kemudian tiket sudah oke, kemudian nggak mau tahu dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat kita kecewa gitu loh, karena kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk teman-teman. Yang Satagin, gimana? Satu, terakhir pesan dari saya, share jika video ini bermanfaat. Share jika video ini bermanfaat. Share ke media sosial semuanya, ke seluruh penjuru dunia. Oke teman-teman, itu saja mungkin video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.